Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi September minggu pertama. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di The Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu segmen ini adalah segmen yang akan membahas kondisi IHSG dan juga kira-kira saham-saham apa saja yang bisa ditradingkan atau dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah, kalian bisa langsung join di link tersebut dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Nah, berbicara tentang IHSG, di minggu kemarin ya IHSG berhasil ditutup di level 5.346 teman-teman, dan dia sudah mencapai target kita di 5.350 dan kemudian mengalami rejection. Dengan begitu juga high terakhir dari rising wedge-nya juga sudah terpenuhi ya. Jadi nanti kita lihat ke depannya apakah rising wedge ini akan jadi ya. Kalau jadi pasti IHSG akan mengalami koreksi minggu depan. Tapi kalau misalnya dia gagal ya teman-teman dan rising wedge-nya level 5.400 ya itu ditembus, itu berarti IHSG masih mau mengejar ke 5.500 teman-teman. Oke. Dan kira-kira saham apa saja yang bisa ditradingkan atau bisa jadikan referensi untuk ditradingkan minggu depan? Seperti biasa gue akan bahasnya di monitor supaya lebih jelas. Yuk sekarang kita ke monitor. Oke guys, sekarang kita sudah ada di monitor dan di sini sekarang gue lagi pakai trading view teman-teman ya. Dan di depan ini adalah chart dari indeks kita IHSG. Dan seperti yang gue bilang tadi teman-teman di awal video ya, indeks kita di minggu kemarin itu berhasil close di 5.346 dan dia sudah mencapai target kita ya di 5.350, bahkan lebih ya sampai 5.000, hanya itu 5.379 ya. Dan sepertinya nih ya, ini walaupun hampir Oke, seperti ini. Dan seperti yang kita lihat teman-teman ya, dia itu swing terakhirnya ya, yang paling atas ini tuh dia sudah membentuk swing terakhir dari si rising wedge ini teman-teman. Dan kita lihat nanti kalau misalnya nanti IHSG rising wedge ini jadi, mau nggak mau kan dia harus turun teman-teman ya. Harus turun koreksi ya ke level 5.167 yang pertama. Kemudian yang kedua itu tetap di level 5.000 gitu teman-teman ya. Dan kalau misalnya ini rising wedge-nya gagal atau dia besok harganya berbalik ya, ini karena ada rejection juga nih kalau misalnya kalian perhatiin di candle yang sebelah sini teman-teman ya. Nah di sebelah sini ini kan ada rejection yang mengarah tendensinya itu ke atas. Jadi kalau misalnya rising wedge ini gagal, dia IHSG ini akan mengejar level di atas ini teman-teman ya, di level gap atas ya, jadi di sekitar 5.500an ya, dia targetnya tuh di situ teman-teman. 5.450 sampai 5.500 itu target IHSG berikutnya. Kalau misalnya rising wedge ini gagal, oke. Tetapi kalau misalnya dia berhasil, minggu depan kita akan melihat koreksi teman-teman ya. Jadi minimal itu dia mengejar dulu nih ke 5.167 untuk menuju ke dia punya swing low berikutnya yang di rising wedge ini, dia menuju ke sana di 5.167an teman-teman. Oke. Itu untuk IHSG. Dan sebelum gue membahas saham-saham apa saja yang bisa ditradingkan gitu ya, gue akan ngebahas dulu yang kemarin gue sudah sebut teman-teman ya. Yang pertama itu ada yang namanya BBNI ya teman-teman ya kemarin. Oke, BBNI dia masih bagus sahamnya teman-teman, dan gue masih hold ya, walaupun dia belum sampai ke target kita ya, tapi ini gue masih hold karena tendensinya dia sudah transisi ke bullish ya teman-teman ya di sini, dan tendensi dari saham ini dia akan bergerak terus naik. Itu untuk BBNI. Jadi BBNI itu masih sesuai target ya di atas, dan ini gue masih hold. Berikutnya ada Techim teman-teman. Nah untuk Techim ini juga gue masih hold teman-teman ya untuk Techim ini karena dia masih berada di jalur bullish ya teman-teman ya. Jadi di sini juga moving average-nya harga masih di atas moving average ya. Kemudian stop loss kita juga masih jauh ya, dan dia kemarin sempat naik tapi sekarang kembali ke harga opennya ya, harga open kita. Tapi ini nggak apa-apa, ini gue masih biarin karena ini gue masih menunggu momentum dan berharap bahwa dia akan pecah nih, dia punya resisten di atas ini ya, yang di sini di 7.325 ini akan dipecah resistennya, dan jadi kalau misalnya sudah pecah dia akan terus ke 8.250. So untuk Techim juga gue masih hold teman-teman. Oke. Berikutnya ada Pegas, kemarin gue bahas. Nah untuk Pegas ini juga dia walaupun belum kena ya target kita, tapi ini juga gue masih hold teman-teman ya sampai dia kena, dan ini gue nggak akan ngapa-ngapain ya. Jadi Pegas ini masih floating profit posisinya. Dan ini gue masih hold sampai ke target kita ya di 1455. Oke, itu untuk Pegas.
Nah, kemudian untuk minggu depan saham apa saja sih yang kira-kira bisa dijadikan referensi ya untuk ditradingkan ya? Oke teman-teman, jadi untuk minggu depan itu ada beberapa saham yang bisa kalian perhatikan. Yang pertama itu ada Astra Indonesia, teman-teman, ASI ya. Nah, ini juga secara teknikalnya ini bagus sekali ya. Jadi dia sudah membentuk higher high terus ya. Dan sekarang dia lagi berada di bikin base kecil atau bikin pos kecil di sini. Dan tendensinya tuh dia harusnya dia naik ya. Dengan target kalau misalnya kita lihat itu di atas sini teman-teman ya. Ini target pertamanya ya di sini ya di 5.675, oke. Dan target idealnya atau target keduanya itu adalah di 6.275 teman-teman ya, dengan stop lossnya itu dia di bawah moving average, oke. Jadi kalau misalnya kalian mau open posisi besok ya, stop lossnya di sini, targetnya di atas dengan risk reward ratio-nya 1:2,29 ya. Ini cukup bagus ya. Dan kita lihat kalau dari transisinya ya, dia dari turun bearish seperti ini, kemudian harganya mulai menembus moving average dan sekarang bergerak di atas moving average harganya dengan tendensi yang seperti tadi saya bilang, dia membentuk higher high dan juga higher low terus ya. So ASI ini bisa jadikan referensi untuk minggu depan, bagus. Berikutnya ada Antam. Nah, Antam ini juga sama teman-teman ya, dia itu sudah ngebreak dia punya trendline bearishnya dan sekarang bergerak ke atas, dan sekarang constantly dia bikin higher high dan juga higher low terus. Dan di candle terakhirnya dia menunjukkan adanya bullish pressure yang cukup oke, teman-teman. So untuk Antam targetnya dia itu adalah di sini teman-teman ya, 925. Oke, ini adalah target terdekat untuk dicapai. Kalau misalnya kalian mau entry, kalian bisa entry di harga besok dengan stop loss di bawah sini dan TP-nya di atas sini dengan apa namanya, risk reward ratio-nya 1:1,5 ya. Jadi ini masih oke untuk kalian tradingkan untuk Antam. Berikutnya itu ada Unilever, teman-teman ya. Banyak orang yang malas beli Unilever karena katanya udah mahal, tetapi menurut saya harga saham itu nggak ada yang kemahalan ya teman-teman. Jadi kalau sahamnya memang bagus, harganya itu pasti akan selalu naik. Dan untuk Unilever sendiri ini juga bagus teman-teman ya. Dia itu sudah bergerak di atas moving average-nya juga, dan banyak rejection juga di area dynamic supportnya teman-teman ya. Di sini di dynamic supportnya dia banyak rejection juga, dan sekarang dia sedang ibaratnya sedang diakumulasi untuk bergerak ke atas ya. Untuk targetnya juga ini masih pakai target yang lama teman-teman ya, di atas ini yaitu di 8.800 ya, sekitar 8.800 dengan resiko ya itu di 7.800. Jadi risk reward 1:2. So kalau kalian mau beli ya besok itu boleh, oke. Itu untuk Unilever. Jadi ada 3 saham itu yang bisa kalian jadikan referensi untuk ditradingkan ya. Dan sekarang gue mau bahas requestan dari subscriber, dari teman-teman subscriber ya, yang mau dibahas. Yang pertama itu ada hoki. Oke. Nah untuk hoki ini ya, ini sekali lagi hoki ini juga saham second liner teman-teman ya. Jadi saham-saham yang likuiditasnya tidak terlalu besar. Dari volumenya dia bagus ya. Di sini diakumulasi, terlihat di area sini diakumulasi. Kalau misalnya kalian mau beli teman-teman ya, di sini saran gua nih kalian tunggu sampai candle itu bergerak di atas moving average. Kalau sekarang kan dia masih berada di bawah moving average 90-nya ya. Mas 90. Dan kalau misalnya kita lihat di sini juga ada rejection teman-teman ya, banyak rejection sekali. So kalau gue bilang nih hold dulu, wait and see dulu. Kalau misalnya kalian mau beli, tunggu nanti hokinya itu bergerak di atas moving average dan dia sudah membuat higher high ya. Ini kan belum membuat higher high ya. Sampai dia bikin higher high dan higher low, form bullishnya sudah terbentuk, baru kita bisa entry di hoki. Itu untuk hoki. Kemudian yang kedua ada Elsa. Nah untuk Elsa ini secara teknikal dia bagus teman-teman. Dia sudah bergerak juga di atas moving average dari yang tadi di bawah, dan dia sudah constantly bikin higher high dan higher low. So ini bisa jadi kalian kalau mau entry Elsa juga boleh gitu tuh ya. Dengan target kalau Elsa itu adalah di area sini teman-teman, di 272 ya. Itu untuk targetnya Elsa. Untuk stop loss seperti biasa kalian bisa taruh di bawah swingnya dia ya, swing low-nya dia. Ini untuk stop loss-nya. Atau kalian mau taruh di bawah swing yang paling low di bawah sini. Tapi kalau saran gua sih di bawah sini aja udah cukup ya. Jadi untuk Elsa seperti itu. Oke, itu untuk Elsa. Kemudian berikutnya ada KF ya. Nah, untuk Kimia Farma sendiri ya, kita jangan entry dulu teman-teman ya, karena di sini banyak rejection dan
Di tengah-tengah ini target ada gap teman-teman. Jadi kalau misalkan mau nunggu ya tunggu aja di gapnya ini ya, di area 2840 sampai 2980 itu area baik kita sebenarnya untuk KF. Dan juga kalau misalnya kita tarik dia pakai Fibo retracement ya dari bawah sini ke atas ya. Ini area gap ini jadi area 38,2 sampai 0,5-nya. So ini adalah area yang good banget buat kita beli untuk KF. Jadi untuk KF seperti itu. Kemudian berikutnya ada yang namanya Inaf teman-teman ya, sama saham-saham masih saham dari obat-obatan Indofarma. Indofarma pun sama ya, secara nggak terlalu beda jauh dengan KF ya. Dia banyak rejection di atas dan juga dia juga ada gap di sini. So kita tungguin di area gap ya. Dan juga kalau misalnya kita tarik dari bawah ke atas, Fibo-nya kita tarik dari bawah ke atas, area gap ini juga sama di 382 sampai 0,5 gitu ya. So ini juga jadi area yang bagus untuk di buy ya. Literally kalau misalnya si saham KF dan Inaf ini karena mungkin satu sektor ya, dia price actionnya tuh mirip-mirip teman-teman. Jadi untuk belinya juga sama untuk KF dan Inaf. Berikutnya ada BRPT, Barito Pacific teman-teman ya. Saran gua kalau yang punya megang Barito Pacific itu ini sekarang sebenarnya kondisinya dia lagi terpress untuk ke bawah teman-teman ya. Jadi dia ada pressure bearish ke bawah dan tampaknya ini adalah pause sementara untuk melanjutkan penurunan lebih dalam lagi. So kalau kalian yang mau spekulasi di sini boleh ya, kalian beli di sini. Tapi kalau misalnya dia sudah bergerak di bawah 860, kalian buang ya BRPT-nya. Gitu. Kalian buang. Dan targetnya pun BRPT nggak bisa jauh-jauh ya. Jadi targetnya itu paling dia bisa sampai ke 1050-an. Ini target yang paling jauhnya gitu ya. Sedangkan kalau misalnya dia tembus 860, itu dia bakal lari lagi ke area sini teman-teman ya. Ini area sini 600-an. So hati-hati kalau yang mau trading BRPT, tinggal harus aware kalau misalnya kalian entry di sini itu adalah spekulasi ya. Jadi ini belum ada konfirmasi. Kalau misalnya kalian mau confirm, tunggu bikin swing di area sini, swing low, baru kalian bisa entry ya. Kalau lebih bagus lagi kalau misalnya dia ada false break atau ada divergence di bawah sini nanti, yang mana ini belum terbentuk gitu ya. Jadi itu untuk BRPT. Berikutnya ada MDKA ya, ini saham yang lagi hype juga ya karena dia saham yang berhubungan dengan gold dan copper. Nah untuk MDKA ini gue bilang kemarin dia belinya tuh di area sini kan 38,2 nya sampai 618 dan sekarang dia sudah kena di area sini. So kalian kalau mau entry boleh ya, silakan kalian entry di sini. Untuk stop lossnya gue kasih stop lossnya aja langsung ya. Stop lossnya itu di bawah 618 ya, kira-kira di area 1600 itu stop lossnya. Jadi kalau kalian kalau gue bisa gambarin kayak gini teman-teman ya, 1600. Targetnya tuh di high sebelumnya aja dulu ya, di area sini. Itu targetnya dengan risk reward ratio 1:2,63. So ini masih good juga untuk MDKA ya. Itu untuk entry-nya. Berikutnya ada INKP teman-teman. Udah kiat ya INKP. Nah, untuk INKP sendiri ya, ini kalian bisa entry ya dengan stop lossnya itu di bawah 9125. Kenapa 9125 ya? Karena kalau misalnya kalian perhatian ini ada candle Marubozu di sini ya. Yang tekanannya besar sekali dan ini adalah 9125 ini adalah area pivot dari candle ini teman-teman. Jadi area pivot ini biasanya kuat ya untuk menahan. So kalau kalian mau entry INKP itu boleh saja karena memang pada dasarnya teknikalnya itu dia juga sudah transisi ya dari bearish ke bullish dan dia menuju ke level berikutnya yaitu adalah di sebentar gue gambarin. Ya, ini adalah yang pertama, gerakan pertamanya masifnya. Yang kedua dia bisa ke sini teman-teman ya. Nah, ini adalah target yang paling ideal di sini ya, di 11.000 di 11.800. Kalau kalian perhatikan 11.800 ini juga tercluster dengan area supply-nya teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat nih, ini yang area kumpulan harga ini adalah area supply. So ini tercluster juga, ini menjadi target kalian ya untuk yang mau buy INKP. Sekali lagi untuk stop loss-nya kalian bisa taruh di bawah si pivotnya Marubozu ini dengan target di atas. Ini 1:4 ya risk reward rasionya. So ini mainnya agak panjang dan kalau misalnya dia bisa lari kencang nih rewardnya sangat lumayan, sekitar 23%. Itu untuk INKP teman-teman. Berikutnya ada Wood teman-teman. Nah, untuk Wood sendiri kita jangan entry. Kenapa? Karena dia gagal teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat ini high pertama di sini, kemudian high berikutnya di area sini, yang mana ini lower high dan dia gagal membentuk higher high. So
dia ada tendensi untuk reverse nih teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita urut teman-teman ya, ini ada trendline bullishnya dan dia sudah di break teman-teman, dan harganya terus bertahan di bawah trendline bullishnya. So wood dihindari dulu kalau bisa, jangan ditradingkan dulu. Kita tunggu konfirmasi berikutnya sampai dia bikin higher high baru dan higher low baru. Oke. Itu untuk wood. Secara trend bearishnya, secara moving average-nya pun trennya masih bearish. Dia belum berhasil bergerak di atas moving average. So wood juga belum oke ya. Berikutnya ada Breeze. Ini saham yang sangat hype ya teman-teman di minggu kemarin karena dia kenaikannya tuh gila banget. Dan kalau misalnya saham udah jalan seperti ini, rekomendasi gue jangan dikejar karena percuma teman-teman ya. Risk rewardnya atau kita punya risk manajemennya tuh jadi kacau kalau seperti ini. Saran gue untuk Breeze itu tunggu dia koreksi aja dulu ya. Koreksinya sampai mana bang? Kalau misalnya dia lari terus. Kalau misalnya saham-saham yang larinya bentuknya seperti ini ya, ini perlu diingat ya, ini kan pertama di sini trendline-nya, kemudian dia mengalami percepatan gitu kan, percepatannya 2 kali, ini yang ketiga nih, yang ketiga belum tahu dia mau berhenti sampai mana. Kalau misalnya menurut pengalaman gue ya, saham yang bergerak secepat ini dia turunnya juga pasti akan lumayan. So untuk yang punya Breeze atau yang mau beli Breeze ya, itu sabar dulu. Dia juga sudah kena harga psikologisnya di sini 1000 ya. 1000 itu merupakan harga psikologis Breeze, dan di area 1000 ini dia ada rejection nih ya kalau kita lihat. So Breeze ini hati-hati karena kalau sekali koreksi dia mungkin akan dalam ya, gitu ya. Jadi tunggu pas kalau mau ngambil Breeze, tunggu pada saat dia koreksi teman-teman. Oke, jadi itulah semua saham-saham yang ditanyain sama subscriber yang sudah gue bahas. Kalau kalian mau request juga saham-saham, kalian tinggal komen aja nih di bawah ya, bisa. Nanti gue akan usahakan untuk membahas saham tersebut. Dan ini aja yang mau gue bahas. Sekali lagi mau ingetin kalian jangan telan mentah-mentah apa yang gue sharing di sini. Kalian mau jadikan referensi boleh, monggo. Tapi kalau misalnya kalian jadikan ini signal, lebih baik kalian sesuaikan dengan trading style kalian dan juga money management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Oke teman-teman, mungkin segini dulu yang mau gue sharing. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah kondisi IHSG dan juga saham-saham yang bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan minggu depan. Semoga apa yang gue sharing kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sekali lagi gue mau ingetin, untuk kalian yang mengambil informasi di video ini jangan ditelan mentah-mentah. Kalian harus sesuaikan dengan trading style kalian dan juga money management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Dan juga sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah ya, kalian bisa langsung join dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka video-video di channel ini, dan kalian bisa like video ini dan share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan video ini juga. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang atau kalian mau request saham apa yang mau gue bahas atau materi apa yang mau gue bahas ke depannya. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.